Beberapa hari terakhir, publik dihebohkan oleh beredarnya rumor terkait sebuah video berdurasi sekitar 7 menit yang dikaitkan dengan nama anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni dan selebriti Nafa Urbach. Video ini dikabarkan ditemukan dalam sebuah flash disk putih yang kemudian menjadi viral di media sosial. Kabar berawal dari insiden penjarahan rumah Ahmad Sahroni, di mana ia sempat meminta pengembalian sebuah flash disk yang dianggap menyimpan data penting. Hal ini memicu spekulasi dan berbagai narasi liar yang berkembang luas di dunia maya, termasuk dugaan konten video sensitif yang melibatkan kedua tokoh tersebut. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait isi dan keberadaan video tersebut. Pihak Ahmad Sahroni menegaskan bahwa kabar hilangnya flash disk itu tidak benar dan mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap penyebar berita palsu yang merugikan nama baiknya. Sementara itu, Nafa Urbach belum memberikan komentar resmi terkait isu ini. Hubungan keterlibatan kedua sosok dalam video yang ramai dibicarakan masih menjadi tanda tanya bagi publik. Fenomena ini bermula dari pernyataan kontroversial yang sebelumnya diungkapkan keduanya dan menjadi sorotan masyarakat, yang memicu kemarahan hingga penjarahan di kediaman Sahroni. Narasi negatif yang berkembang pun semakin memperkeruh suasana. Kepolisian dan pihak terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengklarifikasi kebenaran di balik video tersebut agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan tidak terjebak pada hoaks. Kali ini, perhatian publik tertuju pada sebuah video viral yang dikaitkan dengan hilangnya sebuah flash disk putih milik Sahroni saat penjarahan terjadi di rumahnya. Peristiwa ini menjadi cikal bakal dari munculnya narasi video 7 menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari flash disk putih yang memicu rasa penasaran warganet. Video yang kini tengah viral itu disebut-sebut berisi adanya hubungan khusus antara Ahmad, Sahroni, dan Nafa Urbach. Terkait video viral tersebut, praktisi hukum Parisman Sihaloho memberikan pandangannya. Ia mengingatkan bahwa dalam situasi seperti ini, penting untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurut Parisman, banyaknya polemik yang timbul akibat unjuk rasa maupun aksi yang dilakukan di beberapa daerah belakangan ini berpotensi membuat berita yang berkembang menjadi simpang siur. Kita memang melihat kondisi pasca unjuk rasa maupun aksi yang dilakukan secara berkelanjutan, bahwa ini akhirnya menimbulkan banyak polemik sehingga berita-berita yang berkembang akhirnya menjadi simpang siur dan provokasi. Parisman menekankan bahwa jika berita soal flash disk hilang itu tidak benar, Sahroni sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut. Tentunya kita harus bersikap hati-hati kalau dikatakan bahwa ada isu flash disk hilang, maka ini yang bersangkutan sebagai korban yang diduga atas tersebarnya berita tersebut. Jika memang itu tidak benar, silakan melakukan hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia, jelasnya. Lebih lanjut, Parisman juga menekankan pentingnya penyelidikan lebih lanjut terkait penyebaran video yang dinilai dapat mencemarkan nama baik seseorang. Apabila memang yang bersangkutan sebagai korban merasa dirugikan, jika ini diproses secara hukum, maka ini menjadi tanggung jawab penyidik, ujarnya. Parisman mengingatkan bahwa dalam situasi pasca demonstrasi, berita-berita yang beredar seringkali tidak dapat dikendalikan, dan publik harus lebih berhati-hati dalam memverifikasi kebenaran berita yang mereka terima. Kita juga tidak tahu apakah berita-berita yang tersebar sekarang di media yang diduga bahwa ini adalah sebuah penyebaran aib. Kita harus berhati-hati, ungkap Parisman. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan. DPP Partai Nasdem menyatakan bahwa kedua kader Partai Surya Paloh tersebut per 1 September tahun 2025 dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, Minggu 31 Agustus tahun 2025, penonaktifkan ditempuh karena dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat khususnya anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung Parisman dan mengingatkan mencederai bahwa perasaan dalam rakyat. Situasi pasca demonstrasi, berita-berita yang beredar seringkali tidak dapat dikendalikan, dan publik harus lebih berhati-hati dalam memverifikasi kebenaran berita yang mereka terima. Kita juga tidak tahu apakah berita-berita yang tersebar sekarang di media yang diduga bahwa ini adalah sebuah penyebaran aib. Kita harus berhati-hati, ungkap Parisman. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem.
tegas Surya Paloh dalam pernyataan tertulisnya. Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam memperjuangkan aspirasinya. Menurut Surya Paloh, aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem, bahwa perjuangan Partai Nasdem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tegas Paloh. Sebuah video yang menampilkan aksi penjarahan di rumah artis Nafa Urbach di Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak orang mengambil barang-barang pribadi, termasuk pakaian dalam. Warga sekitar yang membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah mereka. Syarif, saksi mata yang tiba di lokasi pada waktu tersebut mengungkapkan bahwa situasi sudah dalam keadaan kacau. Saya datang jam 4:45 sudah ramai. Masa sekitar 20 orang keluar bawa barang-barang pakai motor, sudah jelas itu barang jarahan, ujar Syarif. Syarif mengatakan, ketika masuk rumah Nafa Urbach ia melihat kerusakan yang cukup parah. Ketiga kamar yang ada di dalam rumah dikabarkan dibongkar oleh penjara. Pas saya lihat ke dalam, rumah sudah berantakan. Barang-barang sudah habis, yang tertinggal cuma pakaian, termasuk pakaian dalam. Kulkas masih kelihatan karena berat, tapi TV dan barang lain sudah nggak ada, tambahnya. Syarif mengatakan aparat keamanan sempat bersiaga di sekitar lokasi, namun tidak mampu membendung massa yang mulai bertindak anarkis. Aparat ada, tapi khawatir karena ini perumahan. Kalau dilawan bisa memicu pembakaran. Jadi lebih baik membiarkan dulu demi menjaga situasi tetap kondusif, jelasnya. Pintu rumah diketahui didobrak, lanjut Syarif, tidak ada penghuni yang berada di rumah saat kejadian, hanya petugas keamanan yang akhirnya memilih mundur demi keselamatan. Bukan warga Konoha namanya kalau perilakunya nggak aneh-aneh. Yang lain jarah barang berharga namun ada juga orang yang menjarah celana dalam milik artis sekaligus mantan DPR tersebut yang tentunya membuat sahabat senam jari terkagum-kagum mendengarnya. Di lain tempat juga beredar foto yang menunjukkan sebuah dildo atau alat bantu bercocok tanam dengan narasi ditemukan di rumah Ahmad Sahroni saat aksi penjarahan. Foto dengan narasi penemuan dildo yang disebut terjadi di rumah Ahmad Sahroni itu beredar di sejumlah media sosial. Salah satunya diunggah kembali akun X. Dengan caption benda ini membuktikan bahwa istri Sahroni saja tidak puas dengan kinerja Sahroni. Namun, setelah ditelusuri tim cek fakta, foto tersebut merupakan hoaks. Simak penelusuran selengkapnya di halaman berikut.